Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di kudapan surgawi pada saat ini. Pada saat hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kesetiaan. Seperti tadi lagu pujian dikatakan taat dan setia kepada Tuhan sampai seumur hidup kita. Nah, kita akan belajar tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan juga berbicara juga tentang ketaatan. Jadi saling berkaitan. Kesetiaan juga dengan ketaatan. Salah satu contoh yang akan saya ambil tentang kesetiaan yang kita bisa pelajari adalah tentang seorang wanita yang bernama Rut. Mari kita sama-sama baca di Rut yang pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-17. Nanti teman-teman saya yang akan membacakan dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di ayat yang ke-17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, puji Tuhan. Ini ayat yang sudah kita baca di dalam Rut 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sekilas tentang Rut adalah seorang wanita dari bangsa Moab, ya. Dia menjadi istri, dan Naomi ini adalah seorang mertua dari Rut. Nah, ketika Rut menikah dengan suaminya, Rut mengikuti Naomi, mengikuti keluarga. Tapi ketika suaminya meninggal, Naomi berkata kepada Rut untuk kembali ke bangsanya. Tapi kita bisa melihat dari ayat yang kita sudah baca tadi, bagaimana Rut tetap setia kepada Naomi. Nah, tetap mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Sulit ya kalau kita tetap setia ketika di saat situasi yang mungkin bagi Rut saat itu bukan situasi yang mudah, ya. Tapi ketika kita setia di saat situasi baik-baik saja itu sangat mudah, Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi bagaimana ketika kita harus setia di saat situasi yang berat bagi kita. Nah, kita bisa melihat bagaimana sosok Rut, dia tetap setia mendampingi Naomi di saat situasi yang berat baginya, berat bagi Naomi. Tapi Rut tetap setia di samping Naomi. Kemanapun Naomi pergi, bahkan dikatakan kalau engkau mati di situ, aku pun mati di situ. Bagaimana kesetiaannya Rut ini yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita secara pribadi, masing-masing dari kita. Dalam setiap hubungan itu diperlukan kesetiaan. Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan suami istri, bahkan hubungan kita dalam pekerjaan sekalipun, itu perlu yang namanya kesetiaan. Tanpa kesetiaan, hubungan itu gampang hancur, gampang rusak. Tapi ketika kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, hubungan yang seperti apapun itu akan tetap kuat. Hubungan yang bagaimanapun tetap erat jika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau setia, mau belajar setia. Sama seperti Rut yang dia tetap mengikuti mertuanya walaupun sudah tidak ada suami di sana. Walaupun dia tahu ketika dia mengikuti Naomi belum tentu dia akan mendapatkan suami lagi, belum tentu ada masa depan untuk Rut. Dan Rut bisa membayangkan kalau dia kembali ke bangsanya, mungkin Rut bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Tapi Rut tidak. Rut tetap setia mengikuti Naomi. Dan kita lihat bagaimana akhir cerita dari Rut, bagaimana kesetiaan yang dia kerjakan menghasilkan akhir yang indah di dalam kehidupannya Rut. Kita bisa, kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca kisah Rut, akhirnya dengan kesetiaannya mengikuti Naomi, Rut mendapatkan suami yang bernama Boaz. Dan ini adalah menjadi cerita nanti menjadi keturunan dari Raja Daud dan seterusnya. Nah, bagaimana
kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam segala perkara, dalam keadaan apapun, kita akan melihat, pada akhirnya kita juga akan melihat sesuatu yang indah yang akan Tuhan sudah sediakan untuk kita. Asalkan kita mau setia, asalkan kita mau taat kepada Tuhan. Kuncinya hanya satu, setia dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam situasi apapun, sesulit apapun, mari kita mau belajar setia. Kita mau belajar taat kepada Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya buat kita. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu setia. Walaupun seringkali kita tidak setia, itu sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, Dia itu tetap setia meskipun seringkali kita tidak setia. Mari pada saat ini kita mau belajar, sama-sama berusaha untuk kita tuh semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan, semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Karena akhir-akhir ini sangat sulit mendapatkan orang-orang yang setia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sangat sulit kita mendapatkan orang yang setia. Banyak di berita kasus-kasus karena ketidaksetiaan terjadi, perselingkuhan dan lain sebagainya, pengkhianatan, sehingga menimbulkan banyak kasus-kasus karena apa? Kurangnya kesetiaan dari pribadi masing-masing. Mari saat ini kita mau belajar berusaha untuk kita setia di dalam Tuhan. Nggak hanya di dalam Tuhan kita setia, tapi di dalam hubungan kita dengan sesama kita pun kita juga mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Meskipun kita disakiti, meskipun kita dikhianati sekalipun, mari kita tetap konsisten menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan kita akan lihat pada akhirnya hasil dari kesetiaan yang kita kerjakan. Kita akan menerima sesuatu yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Sama seperti Ruth yang akhirnya menerima sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat Ruth secara pribadi. Hasil dari kesetiaannya. Coba kalau Bapak Ibu membayangkan saat itu kalau Ruth kembali ke bangsanya, Ruth tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi Ruth tetap berpegang teguh dengan prinsipnya, tetap setia, konsisten, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang indah. Mari sama seperti lagu yang sudah kita nyanyikan lagi, jadikan aku indah. Kalau kita mau jadi indah di hadapan Tuhan, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tetap setia di hadapan Tuhan, tetap taat, tetap konsisten di dalam Tuhan. Hubungan dengan sesama pun kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan saat ini memberkati kita semua. God bless you all.